Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kamaludin dengan NIM 202406101166. Di sini saya akan membahas tentang inisiatif swasta untuk lingkungan di Asia Tenggara, kolaborasi strategis untuk masa depan berkelanjutan. Di sini ada bagian yang pertama itu ada krisis lingkungan dan organisasi kolaborasi. Mengapa peran sektor swasta itu harus bertransformasi dari sekedar aktivis filantropi menjadi kemitraan strategis yang terintegrasi. Nah, di sini ada tantangan ekologi di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada degradasi biodiversitas. Asia Tenggara telah kehilangan lebih dari 50% tutupan hutan dalam 4 dekade terakhir. Ekspansi pertanian dan infrastruktur masih menjadi pemicu utama kerusakan ekosistem. Yang kedua itu ada krisis polusi plastik. 6 dari 10 negara menyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dunia berada di ASEAN. Total timbunan mencapai 31 juta ton plastik per tahun di kawasan ini. Menurut Philip Sands, penegakan hukum lingkungan tidak dapat hanya bergantung pada negara. Selanjutnya itu ada landasan hukum dan normatif. Di sini ada level internasional, regional, Indonesia, dan Malaysia. Di sini ada instrumen regulasi utama, fokus sektor swasta. Di sini yang internasionalnya itu, instrumennya itu Paris Agreement, UN Global Compact, SDGs 2030. Faktor sektor swastanya itu mitigasi iklim, prinsip, kehati-hatian, dan tanggung jawab bersama. Di sini ada regional, ASEAN Agreement on Nature Conservation, komitmen kolektif pengelolaan sumber daya lintas batas. Selanjutnya itu ada Indonesia, instrumennya itu UU nomor 32 tahun 2009 dan UU nomor 40 tahun 2007. Fokus sektor swastanya itu kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya itu ada Malaysia, ada Companies X 2016 dan Bursa Malaysia Guide. Fokus sektornya itu mandat pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan publik. Selanjutnya itu ada transformasi ESG di Asia Tenggara. Pertumbuhan pelaporan ESG sebagai instrumen hukum lunak soft law. Korporasi semakin menguat melalui kolaborasi Bursa IPEC ASEAN ECI. Ada Thailand, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Sumbernya itu dari analisis laporan keberlanjutan korporasi ASEAN dan ASEAN Initiative 2024. Selanjutnya itu ada studi kasus yang pertamanya itu ada minyak sawit. Nah, RSPO dan kebijakan NDPE, Wilmar Internasional mempelopori kebijakan nomor deforestation, no feed, and no exploitation sejak 2013. Inisiatif ini tuh membuktikan bahwa tekanan pasar dan reputasi global dapat mendorong perubahan perilaku korporasi secara nyata melampaui batas regulasi pemerintah. Studi kasus yang kedua itu ada polusi plastik, kolaborasi rantai pasok. Nestle berkomitmen pada 100% kemasan yang dapat didaur ulang pada tahun 2026. Di Indonesia mereka bermitra dengan pemerintah lokal dan bank sampah. The Consumer Goods Forum meluncurkan Plastic Vessel Coalition of Action untuk mengharmonisasikan standar desain kemasan di seluruh anggota manufaktur global. Selanjutnya itu ada restorasi ekosistem. Inisiatif 1 triliun TRES diluncurkan di World Economic Forum.
1T orang menggerakkan perusahaan seperti APP dan April untuk melakukan restorasi gambut dan moratorium pembukaan lahan. Kunci keberhasilan terletak pada integrasi antara pendanaan swasta dan program rehabilitasi hutan dan lahan milik pemerintah. Di sini ada faktor kunci keberhasilan itu ada 3. Yang pertama itu ada top leadership, komitmen direksi memastikan isu lingkungan menjadi strategi bisnis inti, bukan sekadar CRS pinggiran. Yang kedua itu ada kearifan lokal, melibatkan komunitas adat dan mengintegrasikan pengetahuan ekologis tradisional dalam perlindungan lahan. Yang ketiga itu ada sistem MRV, monitoring, reporting, dan verification yang independen untuk mencegah klaim palsu lingkungan. Selanjutnya itu ada tantangan hukum dan struktural. Ini tuh ada 4. Yang pertama itu ancaman greenwashing. Klaim lingkungan tanpa verifikasi ketat dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat investasi hijau. Yang kedua itu ada voluntary dan mandatory. Sifat inisiatif yang mayoritas sukarela menciptakan risiko free rider bagi korporasi yang tidak berpartisipasi. Yang ketiga itu ada kesenjangan kapasitas. Fenomena di mana investasi masuk ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Yang keempat itu ada korporasi lintas batas. Hambatan prinsip non-intervensi ASEAN dalam menangani polusi tradisional seperti kabut dan asap. Selanjutnya itu ada kerangka kerja kolaborasi ideal. Itu ada 3. Yang pertama itu ada regulasi kondusif, harmonisasi standar pelaporan kawasan dan kebijakan due diligence lingkungan bagi korporasi. Yang kedua itu ada platform ASEAN, pembentukan clearing house informasi dan badan koordinasi kolaborasi lingkungan lintas sektor. Yang ketiga itu ada pemberdayaan, memastikan masyarakat adat menjadi mitra setara dengan hak suara penuh dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.